Shalom, selamat hari Minggu semuanya, selamat tahun baru. Ya, saya percaya dari malam tahun baru sampai hari ini pasti semuanya ngalami sisa-sisa capek dari hal-hal yang baik, dari kumpul keluarga dan lain sebagainya, walaupun ada yang masih membatasi untuk berkumpul, namun tentunya semuanya tidak ada yang terlewat dari kebaikan Tuhan. Ya. Dan pada kesempatan ini saya masuk di dalam pergumulan tentang apa yang memang Tuhan mau untuk disampaikan, supaya bukan tentang apa yang baik menurut apa yang saya pertimbangkan untuk disampaikan di awal tahun ini, namun apa yang Tuhan mau kita paham di tahun ini untuk memulai dan tentunya bisa mengalami percepatan yang signifikan di dalam bukan tentang hidup kita, tapi tentang Tuhan memakai hidup kita. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan satu kata yang mungkin beberapa tahun terakhir kita biasa mendengarnya, antusias. Ya. Kata antusias itu sering kali digunakan. Bahkan untuk memotivasi seseorang sering kali digunakan istilah ini, antusias. Namun pemahaman antusias ini ada dua, pemahaman Alkitabiah dan pemahaman dunia tentang antusias. Kata antusias sendiri punya akar dari bahasa Yunani, enthusiasmos atau enthos, yang artinya pushed by God. Ya, di mana seseorang mengalami dorongan yang semangatnya timbul dan itu datangnya dari Tuhan. Nah, menarik dari istilah antusiasme adalah di mana yang pertama tentang hidup ini digerakkan dan disemangati oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua pemahamannya adalah bersemangat sebab tujuan kekekalan yang jelas. Jadi yang pertama adalah antusias itu tentang digerakkan dan disemangati oleh Tuhan. Yang kedua adalah bersemangat oleh sebab pengetahuan kita yang jelas tentang tujuan kekekalan. Ya. Jadi ini bukan tentang memompa emosi, bukan tentang kita pumping diri kita. Ya. Saya di tanggal 31 mulai dari sore hari ya, menghubungi jemaat, menghubungi relation di dalam pelayanan kita semua satu persatu, name by name, ya saya hubungi dan ada satu percakapan saya pada kesempatan itu tentang kondisi ibadah kita, ya, yang mana teman-teman gembala yang lain mereka untuk kualitas suara mereka memilih untuk menggunakan live streaming di YouTube karena secara kualitas gambar dan secara kualitas suara lebih mudah untuk dikondisikan lebih baik. Ya. Namun kelemahannya adalah live streaming menggunakan YouTube, kita tidak bisa berkomunikasi tatap muka karena itu hanya satu arah di mana Anda menyalakan TV dan menikmati saja. Ya. Memang sangat nikmat karena tentunya suara musik terdengar lebih baik di telinga kita, suara puji-pujian untuk kita ikuti juga menjadi lebih baik untuk kita dengarkan ketimbang dengan kita menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Dan dalam aplikasi yang kita gunakan ini, Oikumene Fellowship Service di dalam prosesnya kami sendiri terus mempelajari bagaimana dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat filter yang lebih baik. Ya, ada beberapa list yang nantinya kita akan coba untuk buat ini menjadi lebih baik. Nah, hanya saja ini bukan tentang sekedar packaging yang menjadi lebih baik. Karena seharusnya ibadah bukan dipompa oleh apa yang kita bisa dengar telinga kita dengan lebih baik. Ya. Karena inilah yang membedakan antusias Anda itu semangat yang bersama dengan Tuhan atau semangat yang bukan oleh Tuhan. Ya.
Karena yang bersemangat oleh Tuhan itu dorongannya bukan karena packagingnya. Ya. Triggernya bukan pada apa yang dilihat mata, tetapi ini apa yang bekerja dari dalam diri Anda dan saya. Dengan demikian, Anda tidak akan mudah digoncangkan kalau antusiasmu itu datang dari dalam Allah yang bekerja di dalam Anda dan saya. Nah, ada banyak istilah-istilah lain tentang antusias, tapi ini yang membedakan antusias yang dari Tuhan atau bukan. Ya. Di mana Anda digerakkan, disemangati bukan oleh audio, Anda digerakkan dan disemangati bukan oleh apa yang baik dilihat oleh matamu, tetapi disemangati, digerakkan oleh Tuhan dan tujuan kekekalannya. Yang akhirnya dengan keadaan yang sederhana pun Anda mengalami hadiratnya dengan kuat. Ya. Nah, antusias ini penting untuk Anda dan saya bisa running well di tahun ini. Ya. Karena kalau tidak, ini makin tahun kan dunia itu makin gak jelas. Alkitab sudah tulis itu. Ya. Bahkan dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau Anda dan saya tidak antusias, Anda dan saya akan hancur bersama dengan dunia ini. Nah, karena itu bagaimana kita menjadi antusias? Alkitab berkata di Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang itu bisa antusias kalau dia tetap di dalam Dia. Ya. Bicara tentang di dalam Dia. Saya lagi ingat-ingat nih di antara kita waktu itu saya ada tulis buku, ada 2 yang masih pending, buku kedua dan buku ketiga. Cuman yang saya mau tanya nih, coba nanti dijawabnya nanti ya. Di dalam Dia tuh nggak tahu siapa yang belum pegang buku saya, judulnya Di Dalam Dia. Ya. Di dalam Dia itu ada banyak kata di dalam Dia di dalam Alkitab. Ya. Antusias yang benar itu karena Anda dan saya tetap di dalam Dia. Kalau Anda dan saya tidak tetap di dalam Dia, maka Anda tidak akan bertahan karena antusias Anda dan saya akan berkurang karena kalau tidak tetap, maka Anda hanya pernah. Ya. Pernah dan tetap itu beda. Ya. Hasil hari ini bentukmu itu pasti beda kalau cuma pernah. Ya. Banyak orang bangga dengan pernah. Pernah nggak bikin Anda masuk dalam keselamatan? Ya. Kamu percaya Tuhan? Pernah. Ya. Kamu melayani? Pernah. Ya. Kamu hidup benar? Pernah. Ya. Pernah ini bahaya ini. Ya. Anda nggak bisa antusias kalau cuma pernah. Ya. Berapa waktu lalu dari sosial media saya baru memperhatikan ada yang masuk di DM Instagram saya. Ya. Ada orang tanya gini, Pastor terima kasih untuk posting-postingannya sangat memberkati, namun mohon maaf ada yang saya mau tanyakan. Apakah benar apa yang saya lihat di foto, Pastor tatonya banyak sekali? Ya. Ya, apakah betul Anda seorang hamba Tuhan? Ya. Saya coba bantu jelaskan untuk dia mengerti. Ya. Saya bilang, ketik lagi chat balas dia. Terima kasih ya sudah mengikuti apa yang saya posting dan kalau berkenan di-share apa yang saya posting untuk bisa memberkati yang lain. Mengenai gambar-gambar yang ada di tubuh saya, sesungguhnya itu sudah terlebih dahulu ada sebelum saya melayani. Jadi saya bilang, Pak, kesimpulannya adalah saya
pria bertato yang jadi pendeta, saya bukan pendeta yang bertato. Ya. Karena tatonya sudah ada jauh lama sebelumnya. Ya. Demikian saya bisa jelaskan. Ya. Dia habis berapa waktu kemudian dia replay. Tapi pernah itu memang mengerikan. Ya. Karena kalau ditanya, kamu sekarang apa? Ya saya ini. Ya. Pernah jadi pendeta, ngeri lu ya. Berarti kalau pernah jadi pendeta, sekarang lu penjahat gitu. Gimana? Ya. Pernah. Ya. Untuk urusan antusias, Anda dan saya tidak bisa hanya pernah di dalam Dia. Kita harus tetap di dalam Dia. Kenapa ada banyak pengajar-pengajar ya di dalam kekristenan yang akhirnya lama-lama makin hari makin garing? Karena banyak kali para pengajar, para teolog hanya menggali isi buku, memberikan pengetahuannya, tetapi hidupnya tidak tetap di dalam Dia. Sehingga apa yang disampaikan penuh dengan informasi, kehilangan nutrisi rohaninya. Antusias itu penting. Dan untuk antusias, Anda dan saya harus tetap di dalam Dia. Nah, yang berikutnya, bicara tentang di dalam Dia, di 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat, tidak mengenal Dia. Jadi begini, orang yang tetap di dalam Dia adalah orang yang antusias. Antusias seseorang yang tetap di dalam Dia menjadi berkurang karena orang tersebut mencoba tetap di dalam Dia tetapi menikmati kehidupan dosa. Karena di sini disebut tidak berbuat dosa lagi. Terjemahan yang lebih pas dalam teks bahasa Yunaninya adalah tidak menikmati kehidupan dosa lagi. Nah, menariknya adalah Anda yang terjebak mau tetap di dalam Dia, tetapi menikmati tindakan dosa lagi, maka akibatnya adalah sepertinya antusias, tapi sesungguhnya orang ini tidak lagi bisa melihat pekerjaan Allah bekerja dan tidak mampu lagi untuk mengenal Allah dalam segala jalannya melalui hidup dirinya. Karena itu seharusnya antusias yang didapat dari hidup tetap di dalam Tuhan menjadikan Anda dan saya orang yang tidak lagi menikmati dosa. Karena kalau orang itu mau coba menikmati dosa, maka dia kembali menjadi buta di dalam pengenalannya akan Allah. Dan orang-orang yang model begini tidak hanya sekedar buta dan budak, tetapi mengalami apa yang disebut dengan kebolotan rohani. Loadingnya lama. Saudara, orang-orang yang mengalami percepatan dalam hidupnya bukan karena cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spirit. Kalau Anda tetap di dalam Dia, Anda punya kemampuan lebih dibanding orang-orang yang tidak menaruh hidupnya tetap di dalam Tuhan. Mau ngambil keputusan apa aja lama banget. Karena memang sekedar cuman pernah. Kalau Anda cuma sekedar pernah sekolah minggu, pernah, ya bukan saya bilang sekolah minggu sampai lu tua bangka, enggak itu, ya. Cuman berhenti belajar, jadi cuma pernah saja. Ya, udah kelihatan, makin kesini makin on. Ya. Lalu kemudian di dalam Dia itu adalah juga hidup dalam ketaatan. Di 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 25. Bagaimana untuk kita bisa tetap di dalam Dia? Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saya lanjutkan di 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang saya highlight begini,
Barang siapa menuruti firman-Nya, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Untuk memastikan Anda dan saya tetap di dalam Dia adalah menuruti firman-Nya. Dan dengan menuruti firman-Nya Anda dan saya ada di dalam Dia, maka antusiasmu itu benar. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dengan demikian Anda antusias. Untuk banyak hal Anda bersemangat. Karena yang namanya antusias bukan semangat yang cuman casing. Semangat yang cuman casing itu adalah di mana Anda mendengar jadi ikutan semangat karena yang ngomong teriak-teriak. Ya. Itu namanya antusias versi MLM. Ya. Biasa toh. Ya. MLM teriak-teriak. Ya. Semangat. Ya. Udah malam juga salamnya tetap selamat pagi, selamat pagi, ya kan? Wah, begitu ya, diulang-ulang. Ya itu memang praktek sihir secara jiwa. Ya. Tapi antusias yang benar nggak demikian. Anda orangnya kelihatan slow casingnya, tapi kalau Anda tetap di dalam Dia, kau punya mata tatapan itu bisa impartasi semangat buat orang. Mungkin dalam Anda berkata-kata, kamu nggak high speed. Ya. Lambat mungkin caramu menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau kamu di dalam Dia, antusias roh itu terasa. Lalu kemudian bicara di dalam Dia. Di 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Wow. Sesederhana itu. Tapi seringkali kita membuatnya jadi rumit. Gak seorang pun katanya pernah melihat Allah. Tetapi rupanya kehidupan orang yang antusias bisa memperlihatkan Allah dalam dirinya. Dan firman-Nya bilang di highlight di sini. Kamu mau tetap di dalam Dia, lakukan perintah-Nya. Lakukan firman-Nya. Amin, Pastor. Sudah lakukan perintah-Nya, sudah lakukan firman-Nya. Dan Alkitab menambahkan, hiduplah saling mengasihi. Perhatikan baik, kata saling mengasihi dalam terjemahan aslinya adalah tentang membagi kasih terlebih dahulu tanpa menunggunya. Itu yang namanya saling mengasihi. Jadi bukan Anda menunggu dikasihi baru Anda mengasihi. Antusias selalu mendahului sebelum orang lain melakukannya. Antusias adalah Anda memutuskan untuk mengasihi karena engkau sudah menerima kasih Allah dalam hidupmu dan tidak menunggu apakah apa yang kau sudah bagi dalam kasihmu itu dibalas. Orang-orang yang mengasihi karena datang antusiasnya dari Tuhan, dia nggak akan tunggu balasan. Ya. Karena itu antusias palsu. Ya. Peduli kepada orang karena Anda tunggu sesuatu dari dia. Ya. Peduli lakukan ini karena Anda coba untuk take it granted dari dia. Ya. Antusias adalah selalu Anda mendahului untuk mengasihi. Bukan tentang take and give. Karena orang-orang yang antusias dari Tuhan, hidupnya bukan tentang take and give, tapi hidup kita akan tentang give and give and give. Antusias yang bangkit oleh Roh Kudus dalam roh kita. Jemaat Tuhan, antusias itu, ya, coba di next dulu materinya. Antusias itu menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam Anda dan saya. Jadi ini yang membedakan
Antusias dengan motivasi versi dunia. Ya. Antusias versi motivator itu beda. Ya. Antusias yang versinya dari Tuhan itu di mana hidup Anda dan saya menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Sehingga kalau Anda dan saya ngobrol, pasti deh tokoh yang paling banyak kita sebut adalah Tuhan. Ya. Aduh Tuhan tuh gini lah, aduh Tuhan tuh ini ya, aduh Tuhan itu sense humornya tinggi banget ya. Dengan saya ngelewati keadaan ini, aduh Tuhan itu, aduh ya itu, ya antusias. Ya. Dimana antusias itu menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Lalu kemudian antusias itu mengimpartasi energi untuk orang-orang di sekitarmu. Energi yang realistis tentang Tuhan. Orang-orang yang tidak paham tentang antusias, hidupnya selalu berandai-andai. Ya. Itu tahun 90-an lagunya Opi Andaresta. Andai aku jadi orang kaya. Andai. Ya. Saudara, antusias itu memampukan Anda dan saya bisa bergerak dengan apa yang tidak ada dibuat menjadi ada karena Tuhan menyertaimu. Antusias menyelamatkan Anda dan saya dari berandai-andai. Antusias itu lebih bergairah melakukan apa yang Tuhan perintahkan daripada apa yang Anda sukai. Itu antusias yang benar. Ya. Kamu tuh greget banget untuk melakukan apa yang Tuhan perintah daripada apa yang kamu suka. Wow. Ya, makanya aneh ya kalau ada jemaat-jemaat kita yang udah lama bersama-sama terus kita mah nggak mau pusing ya, apalagi kalau lagi kondisi normal-normal gitu. Nggak perlulah sampai doa 40 hari untuk nentuin siapa ya ketua panitia Natal gitu kan. Repot banget kayaknya. Ya. Kalau di kita, saya bertahun-tahun itu di pengembalaan cuma langsung meminta. Saya nggak menunjuk, meminta. Berkenan untuk bisa urus? Siap, Pastor. Ya udah kalau berkenan tolong urus. Kalian berdua atau bertiga saja. Karena 2 atau 3 orang bisa urus Natal untuk 500 orang kok. Ya. Yang aneh kan, ya Tuhan, ikut Tuhan udah lama. Cuma diminta jadi singer, jadi WL aja kayak mau digantung gitu. Bisa ya? Nanti tolong untuk bantu worship leader. Segala macam lah, ada banyak alasannya. Ya. Tinggal nanti kehilangan suara, baru minta suara sama Tuhan. Ya. Saudara, antusias itu adalah tentang saya lebih bersemangat mempelajari ya, kebenaran Tuhan melalui firman yang tertulis di Alkitab daripada apapun. Ya. Harusnya begitu, antusias yang benar. Ya. Makanya was-was juga saya kalau menggembalakan orang yang senang nyanyi, senang berdoa, ya, tapi nggak suka baca firman, nggak suka belajar. Hati-hati loh, Anda jadi Kristen kadrun. Ya. Atau malah nanti Anda bisa jadi Kristen sinkritisme. Ya. Lah, Alkitabnya nggak doyan dipelajari, tapi doyan doa. Ya. Doyan juga nyanyi. Ujung-ujungnya nanti Kristen aliran aras baru. Kristen apa kamu alirannya? Kebatinan. Ya. Karena nggak ngikutin manual book, ngikutinnya cuma hal-hal yang supranatural. Nah, di dalam dia, kenapa Anda dan saya penting di dalam dia? Tahun ini, segala kebaikan-kebaikan yang benar dalam hidup ini di 2021 cuma terjadi kalau Anda dan saya di dalam Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Siapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak? Tuhan.
Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Anda dan saya minta, dari apa yang Anda dan saya sanggup untuk setting dalam pikiran kita. 2021, ada banyak terobosan yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup Anda dan saya. Tapi ingat, tetaplah di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia, Anda dan saya mengalami kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini dan kebaikan-kebaikan yang sejati dalam hidup ini. Cuman kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 di sana tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan terjadi karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya pernah jelaskan ini sebelumnya tentang Allah bekerja dalam segala sesuatu, ya, di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu, terjemahan aslinya tidak ada kata turut. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu bekerja dalam segala sesuatu in condition. Kondisinya adalah kalau Anda dan saya mengasihi Dia. Kalau Anda dan saya hidup tetap terpanggil sesuai dengan rencananya. Maksudnya apa hidup terpanggil sesuai dengan rencananya? Kita ini hidup menggunakan cara-cara Tuhan. Itu yang namanya terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan Anda dan saya tetap mengasihi Dia apapun keadaannya. Kalau mau lihat kebaikan di tahun ini, kebaikan yang sejati cuma ada di dalam Dia. Karena itu tetap di dalam Dia. Lalu kemudian tidak hanya kebaikan. Ada 2 tahun ini. Ya, Anda akan lihat. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah kelimpahan. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai 9. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya. Hidup berkelimpahan itu terkait dengan antusiasme. Saya nggak lagi bahas tentang prosperity. Bukan tentang kemakmuran. Karena berkelimpahan konteks di ayat ini lebih dahsyat dari sekedar hidup makmur. Di sana disebutkan di dalam Dia, kamu, saya, kita semua telah menjadi kaya dalam segala hal. Mau itu perkataan, mau itu pengetahuan, dalam segala hal. Kaya dalam segala hal disebutkan kamu, saya dan saya. Kita semua. Kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kita ini sama-sama menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam menantikan kedatangannya Anda dan saya tidak kekurangan suatu pun karunia. Bahkan di dalam Dia, Anda dan saya dijadikan kaya dalam segala hal. Berkelimpahan dalam hidup. Hidup berkelimpahan. Itu adalah 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena berkelimpahan dalam hidup belum tentu dia hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hidup. Pastor jangan putar-putar. Enggak, saya nggak putar-putar. Saya rindu Anda cerdas nih. Ya. Yang udah cerdas tambah cerdas. Ya. Hidup dibuat menerima segala sesuatu dan dibuat Tuhan tidak kehilangan sesuatu pun. Itu yang disebut hidup berkelimpahan. Dan berkelimpahan dalam hidup. Dan itu semua hanya dimiliki oleh mereka yang antusias.
Orang yang antusias akan menerima dari Tuhan. Orang yang antusias sanggup mempersembahkan apa yang dia terima semua dari Tuhan. Sehingga orang yang antusias karena di dalam dia bukan hanya menerima yang dari Tuhan, tapi juga mempersembahkan apa yang dari Tuhan. Sehingga dia sampai berada pada kondisi jiwa tidak kehilangan sesuatu pun yang baik. Dan akhirnya mari kita bersemangat dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 di sana disebutkan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sedap ya. Mazmur 122 di sana katakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pelan-pelan ya kita cerna ayat ini. Mazmur 37 ayat 4. Jangan keliru dalam tafsirnya. Yuk kita jadi orang yang gembira, jadi orang yang suka cita, jadi orang yang suka ketawa-ketawa. Karena kalau kita suka ketawa-ketawa, maka Tuhan akan berikan apa yang diinginkan hati kita. Perhatikan baik ini. Di Mazmur 37 ada ayat atas, ayat bawahnya yang nanti kita bisa gali. Tapi yang jelas di sini mengatakan begini. Orang-orang yang bersemangat karena Tuhan. Semangatnya adalah Tuhannya. Sehingga orang-orang yang bersemangat oleh Tuhannya, bersemangat karena Tuhannya, bersemangat dengan Tuhannya, maka orang tersebut hatinya akan dipenuhi oleh perasaannya Tuhan. Sehingga apa yang Anda dan saya inginkan adalah apa yang diinginkan di dalam hatinya Tuhan itu sendiri. Kalau apa yang Anda pengen adalah apa yang hati Tuhan juga inginkan, tidak ada satupun yang dia tolak. Karena itu mari antusias. Jadi orang yang bersemangat dengan Tuhan. Belajar firman, antusias. Terus belajar tentang kehidupan ini, tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui firman-Nya, terus antusias. Kalau diajak ibadah, terus antusias. Ada pertemuan jemaat, antusias. Jangan mau dengar firman dikit-dikit aja, udahlah, dikit-dikit aja lah. Ya. Maksimal. Serap maksimal yang dari Tuhan. Sampai di Mazmur 120 dikatakan, kalau orang bilang mari kita pergi ke rumah Tuhan, saya ini bersemangat all out. Dan yang lebih all out lagi kita harus paham tuh begini. Hari ini yang disebut dengan rumah Tuhan, bukan tentang gedung ibadah pertemuan. Yang disebut rumah Tuhan, hari ini disebut juga sebagai bait Allah. Itu adalah diri Anda dan saya. Bayangkan, kalau antusias yang dari Tuhan itu bekerja di dalam diri Anda dan saya. Berapa banyak orang di sekitar kita tahun 2021 ini yang akan terkena semangat dengan Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Karena itu penting bagi kita membedakan mana antusiasme roh dengan kegairahan jiwa. Coba di next dulu tolong. Ya, orang yang mencoba mengobarkan antusiasme dalam pikiran, kehendak atau emosi sendiri cenderung mengalami antusiasme palsu. Antusias palsu itu digerakkan oleh emosi sendiri. Ujung-ujungnya cuma depresi. Beda, saudara, dengan antusiasme yang bangkit dalam roh kita. Antusiasme palsu, semu, cuman sementara. Bangun tidur itu yang enak cuci muka dulu, ya terserah. Kalau enggak, saya enggak antusias, ya monggo. Ya, kayaknya jiwa gue belum ngumpul kalau belum ngopi, silahkan. Walaupun nggak ada Anda ketemu di Google gimana caranya kopi menyatukan jiwamu yang terpecah-pecah. Berbeda dengan antusiasme yang bangkit dalam roh kita. Itu seperti pelita nyala api selama kita dipenuhi roh Allah dan firman. Ya. Antusiasme itu bagai pelita yang terisi minyak dan akan terus berkobar. Makanya beda, saudara.
dengan antusiasme palsu. Antusiasme palsu itu menganalogikan hidup Anda sebagai lilin. Nyala, lilinnya habis. Semangat, tapi akhirnya Anda kehilangan semuanya. Itu antusias palsu. Antusias yang sebenarnya bukan membuat Anda dan saya kehilangan, tapi tetap selamanya bersama dengan Allah. Selamat masuki 2021. Mari antusias, semangat. Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena kita terus menggali pemahaman itu. Dan kita nggak berhenti untuk mencari tahu. Maunya Tuhan di dalam jarak pendek dan di dalam jarak jauh yang kita sedang tempuh. Mari selesaikan pertandingan iman ini. 2021 ada terlalu banyak hal-hal baik dan kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan yang Dia siapkan buat Anda dan saya. Jangan sia-siakan itu. Tuhan Yesus memberkati.